Selamat datang di Nggak Ngerti Otomotif. Hari ini saya mau melihat Hajirate. Hajirate buat yang lupa adalah motor Astrea Prima saya yang sudah saya bawa ke bengkel. Jadi singkat cerita teman-teman, tahun 2024 saya membawa motor saya dari kenalan teman untuk perbaikan motor Astrea Prima karena dia bilang, oh ini jago nih, bisa nih. Oke. Waktu itu cuman permasalahan adalah kelistrikan dan mesin yang mau dikasih batul istilahnya. Sampai ke sana, habis itu belum dikerjakan. Saya lihat motor teman Mas Ivan waktu itu lucu juga nih modifnya dia kayak motor kargo gitu, City 100 Dailim. Terus mau juga deh sekalian karena lagi di bengkel. Oke, berapa totalnya? Saya pengerjaan mesin, kelistrikan, dan sekaligus custom seperti motor City 100 Dailim. Udah tuh saya minta kalkulasi dari bengkel tersebut dikirimkan, totalnya adalah ya kurang lebih sedikit ya untuk motor yang tua aja kasihan 13.600.000an. Oke, transfer waktu itu diupdate. Buat teman-teman yang tidak tahu, ada motor updatean terakhir itu cuman datang saya tengok, oke baru segini pengerjaannya. Bahkan ada beberapa konten yang tidak saya kasih naik karena betul-betul tidak ada progres. Niatnya motor itu mau di custom terus dikasih motor kargo atau motor barang untuk HHBela. Karena waktu itu di tahun 2025 HHBela resmi menjadi official merchandise dari Stand Up Indo, Stand Up Fest. Oke, lucu nih kalau saya pasang displaynya. Habis itu taruhlah display kaos HHBela. 2004 berlalu, masuk 2025 akhir, belum ada kabar bagaimana nih updatean dari motor tersebut. Terus komunikasi sudah mulai hancur, bukan hancur sih, memang hilang. Terus dari bengkel tersebut ngasih kabar kalau maaf bang, motornya nggak selesai, nggak jadi karena satu dan lain hal. Loh. Kok tipu mak itu kalau begitu? Terus bagaimana bang? Telepon lah. Iya maaf bang, ini kendalanya. Kurang lebih alasannya adalah ya banyak masalah di bengkel, ada bla 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 bla. Maaf jadi tidak ke handle. Beberapa alasan sebelumnya adalah maaf dong, antri ya karena motor Bang Arif ini baru masuk. Jadi ada beberapa motor yang antri yang duluan. Saya bilang oke. Dan ada motor influencer juga gitu kan. Wah, nggak apa-apa lah, antri sudah mendekati Stand Up Fest, tidak ada. Ya, telepon bagaimana ini bos? Maaf bang, ini alasannya. Ya, konsultasilah sama teman. Terus ya banyak yang bilang ya mungkin permasalahan bengkel seperti itulah ya. Tapi kan istilahnya ini kita sebagai profesional begitu sudah tidak bertanggung jawab begitu. Saya juga salah, mungkin tidak ada kontrak, harus selesai kapan dan lain-lain sehingga 1 tahun lebih, saudara. Aku bilang deh, zolim sekali. Saya tahan-tahan untuk kasih naik di sosmed. Karena saya bilang, udah kubur saja itu motor hancur itu, kubur. Saya tidak mau sebenarnya untuk lihat lagi si Hajirate ini, kasihan. Karena dia tuh pindah-pindah bengkel dan kayaknya agak banyak cobaannya. Dan di terakhir nih paling berat, paling kayak, rusaknya. Tidak dikerja sama sekali. Uang saya sudah kirim. Dia komunikasi kadang ada, kadang tidak ada. Terus habis itu motor saya sekarang adalah dikirim ke bengkel yang, mohon maaf ini, yang ceboki motor saya. Tapi si bengkel tersebut ya tidak ada salahnya juga. Memang cuma ditaruh si Hajirate di situ dan sampai sekarang tidak dikerjakan karena suntikan dana tidak ada yang masuk. Jadi berhenti di situ. Saya juga tidak mau untuk kasih keluar karena saya sudah kasih keluar uang. Ya tidak banyak sih, tapi lumayan tuh dengan ekspektasi saya. Bahkan strip dekalnya sudah lebih duluan selesai dibanding motornya. Tapi ya sudahlah, katanya masih ini kayaknya udah cat aja bang, gini tinggal naik cat bla bla bla. Tapi ternyata memang nggak dikerja apa-apa.
kondisinya. Makanya saya sudah tidak mau. Akhirnya singkatnya teman-teman, ngobrol lah sama Mas Gimi. Bla 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 bla. Mas Gimi dari Belkot, respect. Dia bilang nggak apa-apa. Ayo kita hidupkan kembali si Haji Rate yang mati suri ini. Gitu. Saya bilang, boleh deh kalau mau ditengok-tengok, siapa tahu ada bengkel kenalan, karena dari Mas Gimi juga ada kenalan bengkelnya. Saya bilang, oke, boleh deh, biar tidak membebani bengkel yang ceboki ini, kasihan dia, tidak ada salahnya dia begitu. Oke, mari kita lihat hari ini kondisinya si Haji Rate yang sudah mati suri itu. Oke, sekali lagi saya sebagai customer amat sangat dirugikan ya teman-teman. Jadi mungkin ini adalah dinamika custom motor dan lain-lain, tapi lumayan harus berhati-hati buat teman-teman juga yang lain. Betul-betul harus paham, harus tahu dulu bengkelnya seperti apa, kalau perlu ada kontrak dan lain-lain ya, biar tidak mati lalang seperti ini. Ayo kita lihat kondisi Haji Rate. Oke, kita cek si Haji Rate kondisinya kayak gimana. Tintung. Tuh, rangkanya, terus tangkinya. Inilah dia jadinya Haji Rate, kasihan. Tapi kita sudah sampai di bengkel. Bengkel apa namanya Mas Gim sini, Mas? Front wheel. Front wheel di daerah Bogor. Dan motor-motor yang dikerjakan, mohon maaf, kelas semua. BMW, Royal Enfield. Terus datang motor ini. Apakah ini diterima dengan baik? Ya sudahlah, kita cek dulu. Ini kita gas turun aja ya, Bang? Turun, Pak. Iya. Ini mesinnya nih, guys. Mesin dulu nih. Bol nih, Bang. Apa sih? Tidak apa, Pak. Nih. Nih setirnya. Oh, kasihan. Siang. Memang si Haji Rate ini dia cobaannya banyak. Nih, baru nih. Nih perkabel-kabelan. Dia hancur nama kerong. Siap, kasih Bang. Nah, ini nih part-part yang sudah dibeli sama bengkel sebelumnya. Udah beberapa lah yang menjadi motor kargo gitu. Kayak contoh ini nih, lem. Terus ini untuk kargonya. Sama lampu stopnya itu beda sama si Astrea Prima. Ini udah ada langsung kayak begini modelannya. Lebih pipih dia. Itu udah ya semua. Kita akan ngobrol-ngobrol konsep ya Mas Kim sini ya, sama bengkelnya. Ngobrol konsep nanti di studio. Di studionya ya. Ya. Siap. Mudah-mudahan lah dia. Makasih Pak sudah mau istilahnya melanjutkan pekerjaan yang tertunda ini ya. Project mangkrak. Kalau tidak ada Mas Kim, sudah. Saya bilang udah kalau bisa ditimbunnya timbun, buka kas turun udah. Tapi setelah diberi nasihat sama Mas Gimi, Belkot, ayolah hidupkan kembali motor itu, bawalah ke sini. Kita lihat nanti seperti apa hasilnya, mudah-mudahan sesuai dengan konsep juga. Tapi kalau warna tuh kemarin saya kepikirannya dia warna Yamato Transport. Jadi ada di kayak kargo kayak Lalamove gitu di Jepang. Yamato namanya. Warnanya tuh kayak krem sama hijau. Oh, oke. Solid Kayak warna, gitu ya. iya solid kayak gitu. Itu sih awal saya sudah kasih konsep sama bengkel sebelumnya. Bilang boleh bang. Set. Jangankan catnya, motornya yang nggak utuh. Sih sudahlah, apa itu dinamika perotomotifan ya, motor ya. Tapi jujur zolim. Halo, namanya siapa? Chandra, Bang Arif. Chandra, iya siap. Sering lihat kok. Waduh, di TV. terima kasih banyak. Saya ini gara-gara Mas Gimi Heeh. ada kenalan bengkel. Hmm. Jadi, oh boleh deh, karena jujur motor ini adalah
sempat di bengkel tapi nggak selesai gitu. Kenapa tuh? Panjang lah ceritanya. Panjang lah ceritanya. Siap. Ini ke atas dia, berarti dia begini, panjang lah ceritanya. Wah, agak kelar sehari ya. Iya, Ceritain. itu. Siap, Jadi siap. mohon maaf, ini semi-semi melanjutkan pekerjaan. Sebenarnya bukan melanjutkan sini, Bang. Memang belum. Membangun ulang. Iya. Bukan melanjutkan kalau ini. Membangun ulang motor yang ya seperti inilah, kurang lebih tidak kelihatan motor sih memang. Gak bisa Tapi dibilang ini motor ya, juga iya ini. ya, maaf ya. Soalnya ada karung juga ini. Kirain ada apaan tadi, asli ada karung. Ada karung, maaf Iya ya. bener. Ada karung gitu, jadinya makanya pas turun tadi dari mobil agak minder saya. Karena kan Royal Enfield, BMW ada satu di situ datang, maaf ini. Enggak apa-apa. Aman kok, aman. Kita Itu. nggak lihat mesinnya apa, motornya apa. ya? Iya, nanti di belakang baru diceritain ya. Nih, info aja nih Bang. Ini tangkinya aluminium. Aluminium. Iya. Saya ngasih. Masa sebenarnya saya kasih tahu. Iya. Itu ganti aluminium. Terus, Nah, oh ini Royal Enfield ya? ini Royal Enfield Interceptor 650. Kalau sudah mulai main di detail saya agak kurang saya. Ah. Intinya Royal Enfield, tapi tipenya itu saya kurang tahu. Oh ini customernya dia pengennya konsepnya kayak gimana? Ini lebih ke scrambler sih. Scrambler. Ah, scrambler. Oke. Ban-ban besar begitu ya? Enggak juga sih, ban masih tetap kecil. Oh, begitu? Justru ini yang besar dikecilin. Ah, Jadi D-nya 18, ukurannya 120, dibikin 110 per 19. Di belakang juga diganti. Ganti. Oh gitu. Velg diganti juga Velg diganti modelnya. juga. Oh iya. Berarti konsepnya ini scrambler. Asik, scrambler. Tahu scrambler sekarang ya Bang ya? Kalau scrambler kan yang telur yang digini. Scrambler egg. Iya kan? Ini apa nih, motor apa nih, BMW? Ini Moto Guzzi V7 Oh, yang tadi. sama Ini modelnya. juga ya. Dari Itali nih kan, Bang? Hah? Motor dari Itali. Itali. Iya, tahu saya. Baru-baru dikasih tahu tadi sama anggota. Hmm. Terus kalau ini sama konsepnya scrambler juga. Di sini rata-rata yang kita bangun scrambler. Bedanya scrambler, cafe racer, terus British tuh apa sih? Maksudnya perbedaan ininya. Paling mencoloknya. Apa stylenya? Stylenya. Kalau British itu bukan style motor sebenarnya. Oh, apa itu dia? Konsep atau apa? British itu lebih ke orangnya aja maksudnya. Ini Oh, harus orang Inggris berarti ya? salah penyebutan sebenarnya, bukan British, tapi kalau orang mau bilang scrambler ya scrambler. Nah, scrambler itu ada beberapa macam tuh, ada desert sled, ada scrambler banyak modern, lagi. banyak turunannya Panjang gitu. ya kuliahnya Banyak. kita kalau itu ya. British pun sebenarnya bukan nama konsep motor. Bukan sih. Oke, Mungkin oke. yang sekarang banyak dibilang orang-orang British style motor, menurutku sih bukan ya. Oh iya. Ya beda-beda mungkin Beda-beda ya. persepsi lah kalau Beda-beda itu. persepsi ya. Terus tapi kebanyakan saya lihat motor-motornya memang yang custom begitu ya. Pernah nggak ngerjain selain yang tangki yang depan kayak begini? Contoh kayak bebek begitu. Pernah kita ngerjain Vega R, Vega R. motor kecil, ring Iya. 10. Oh dibikin kecil. Enggak, emang aslinya motor kecil. Oh iya. Kita ngadopsi mesin Vega R tuh. Vega R apa Jupiter gitu sama kan? Oh iya. Terus dibikin flat track tapi ada tangkinya kecil. Oh. Flat track tuh modelnya kayak yang itu tuh, yang oranye. Oh, jadi customnya tangki kecil lagi gitu ya? Iya, Tangki nanti kayak gini bisa lagi dilihat ya? di Instagram sih ada. Iya. Tapi yang menarik perhatian saya juga ada beberapa tuh. Contoh yang di sana tuh. Boleh lihat di situ nggak? Boleh, parkiran. Itu motor yang dikerjain di sini juga kan? Yang itu tuh yang bukan ya? Oh, yang biru? Iya. Iya. Oh, itu konsepnya apa tuh, Mas? Itu Boleh- flat track. Ini nih, flat track nih. Flat track. Nah, flat track juga ada beberapa macam tuh modelnya. Boleh coba ya? Boleh. Nyalain aja Mas Arif. Starter sini ya? Oke. Set. Flat track. Jadi dia konsepnya nyambung ke belakang begini ya? Modelannya ya? Ya, dia ciri khasnya nggak pakai rem depan. Nggak ada rem depan. Ini Brakeless. gimana dong? Brakeless dia. Remnya yang mana dong? Rem belakang aja. Yang ini langsung? Itu kopling. Yang mana? Oh iya. Ketik aja. Itu kan. Yang mana dong? Yang mana? Iya, sama aja sebenarnya. Remnya bagaimana dong? Remnya ini belakang. Oh iya. Iya, biasa rem Maaf kaki. maaf ya. Saya kira di sini maaf ya. Kita ulang dulu. Nah, ini dia. Ini kopling nih. Nah, cukup itu aja. Ntar lempar lagi motornya. Tapi ini
kalau untuk dipakai harian juga agak susah ya karena dia lampunya dicopot-copotin juga sih. Copotin. Emang ini buat Balap-balap racing aja, only, racing ya? only, Racing only. modelan seperti ini. Tapi lucu nih modelannya. Bisa nggak kayak misalkan konsepnya kayak gini, tapi tetap bisa dipakai harian gitu? Kurang ya? Bisa. Ada namanya street tracker. Street tracker. Jadi khusus untuk jalan raya aja bisa ya. gitu. Jadi pasang tetap lampu stop Mm-mm. sama headlamp gitu-gitu Iya. ya. Ini lucu nih konsepnya nih. Bisa. Ban harus begini nih modelnya. Oke, itu tuh. Jadi buat teman-teman yang suka custom motor seperti ini, misalkan mau bawa motornya aja atau bawa konsepnya juga bisa ya? Bisa. Bawa mesinnya aja juga bisa. Tapi rata-rata Udah punya konsep. kita kalau misalkan ngerjain motor mendingan mesinnya aja daripada kita ngerjain konsep dari orang gitu misalkan Oh, diterusin di gitu. sini. Mendingan mesinnya aja kita rebuild dari ulang. Oh, Gitu biasanya. gitu. Ya, ya, Jadi ya, body-body yang lain tuh biasanya nggak kepake. Gitu. jadi- Karena ngikutin konsep yang di sini. Oh, jadi tinggal bawa kayak gitu. Nah, ini Ataupun kemungkinan misalkan juga nggak tahu, mungkin rangka doang kah sama mesin atau gimana? Nanti lah kita lihat cek dulu, gitu ya. unboxing dulu karungnya. unboxing dulu karungnya itu dah. Intinya jadi buat teman-teman yang di Bogor atau di Jakarta mau custom motor, mampirlah ke sini. Alamatnya apa sini, Bang? Sini, Bang. Alamatnya Jembatan 1 Cilebut. Jembatan 1. Jembatan 1 Cilebut ada di Maps lah. Iya, siap. Itulah. Nanti kita unboxing dulu ya nanti ya. Oke, Siap. siap. Oke. Kemungkinan nih yang diambil tuh cuman rangka sama mesin aja. Ya, ya. Tuh, kemungkinan ini bodinya mau dibawa pulang nggak apa gimana? Oke, boleh. Siap, siap. Nah, Berarti pengadaan lagi mesinnya itunya ya. mana ya? Ada mesinnya nggak? Ada. Ya. Di bawah ini Yang kali. ini. Ya. Tapi mesin sempat nyala. Nah, terakhir tuh masih nyala, tapi udah istilahnya olinya keluar-keluar. Oh, iya Memang rusak dari mesin, memang harus ini memang harus di ini. di-rebuild ulang sih, nggak ada magnetnya juga. Gak ada magnet, gak ada intake. Udah mati memang itu. Udah, Iya, memakai listrikan. kita hidupin lagi deh. Amin, mudah-mudahan Belah bisa. total ini, rebuild total. Udah dibikin total ya. Nah, ini kan konsep yang kemarin tuh sudah ada. Yang kayak kargo-kargoan gitu. Ini sudah beli sebenarnya part-part ininya. Kargonya ini untuk bawa barangnya kan, terus lampu belakangnya. Bengkel sebelumnya sih udah beli. Ini yang Ini dulu yang nih. asli ya? Ini yang asli nih. Gitu. Tapi kalau kap-kap dan segala macam ya nggak usah lah berarti ya. Iya, kan nggak dipakai lagi. Iya. Jadi lebih ke ada sih, aku udah pelajari tuh konsepnya. Oh, Jadi scrambler cargo mungkin ya nanti konsepnya. iya. Jadi depan tuh nggak ada body udah, tapi ada raknya gitu loh. Iya. Jadi karena kan lebih ke fungsional, kargo bisa ke pasar, ke Indomaret, kemana gitu kan. Betul, bawa-bawa barangnya gitu kan. Depan belakang ada rak lah nanti. Iya. Kalau pakai body terlalu rame kayaknya. Iya. Kalau body. Boleh deh kita ngobrolin konsep itu dulu kali ya. Oke, siap. Ini dia studionya di sini, guys. Jadi keren ya, karena langsung relokasi. Ya, coba terus. Ya, terus. Coba. Oke deh. Kita lihat kanan kiri dulu. Terus nyebrang. Betul Bu, makasih ya Bu. Ya, Pak. Oh ternyata display ini dijual guys. Motornya, motor basic apa ini? Yamaha? Ini Yamaha Scorpio. Scorpio. Ya. Bob, di dalam tintum banyaknya. Motor standar sih sebetulnya. Ini standar mana? Standar dealer. Ini standar dealer. Oh enggak, ini udah custom. Oh yang ini standar dealer yang baru mau di detailing gitu ya? Ya, beberapa enggak, beberapa udah custom juga sih. Ada yang light modified, ada yang full custom. Ini lucu juga nih kayak trail gitu ya modelannya ya. Iya, scrambler semua Mas Ari. Spesialis scrambler. Gokil, ada sepeda juga. Federal. Ada. Keren. Lagi bangun Lagi bangun apa nih? OS BMX juga itu ada BMX? relay. Ya. Ih, lucu nih frame-nya nih. Oh, lagi Relay bangun. burner. Jadi semua lah di sini bisa nih. Nah, jadi di sini motor-motornya rata-rata Royal Enfield juga. Terus kalau mau ngopi-ngopi bisa di sini. Tapi saya fokus saya berpindah ke motor ini. Ini motor apa ini? Ini basicnya Royal Enfield
Guerrilla 450 cc. Jadi produk terbaru dari Royal Enfield yang rilis tahun lalu kalau nggak salah. Oh gitu, ini produk terbaru dari Royal Enfield. Dan yang custom ini, yang request untuk konsepnya seperti ini siapa nih? Ini kita dapat program dari UK, dari UKTC, namanya Custom World. Jadi beberapa negara itu akan dipilih beberapa builder dan salah satunya kita Front Wheel terpilih untuk membangun produk terbarunya dan khusus untuk dipakai buat balap. Oh gitu. Ini Ini bakal untuk dipakai buat balap nanti. Ini udah balap 3 kali. Berarti dari brand Royal Enfield-nya langsung ya? Ya, jadi yang udah jalan kampanye ini tuh yang pertama di UK, terus di Jepang, sama di Indonesia. Ini kan patah Mas kemarin. Oh iya. Patah nih. Karena ikut balap itu. Aduh. Ini terakhir kemarin event di Jogja. Event di Jogja. Wow, gokil. Tapi udah aman. Udah aman, udah dari bulan Oktober. Oh, dari siap. Oktober. Gokil. Itu dia konsepnya nih, seperti ini memang motor balap ya. Motor balap. Warnanya ini apa nih? Biru. Warnanya biru, bukan biru ini sih maksudnya. Iya ya? Kita emang seneng Unik ya, warna biru aja. Jadi hampir motor balapku tuh warnanya warna biru tuh, itu juga warna biru tuh. Nah, itu apa tuh? Ah, ada ini kisah katanya. Ada kisah juga ini sebenarnya. Apa nih kisahnya nih? Kita buka ya. Yes. Oke, ini warnanya hampir sama ya warnanya itu ya. Hampir sama, cuman biru kan macem-macem nih. Iya. Nah, ini kenapa nih? ini hancur lebur dan motornya udah pensiun, Itu mesinnya tuh. Kenapa? Aku udah pensiun balap sekarang. Udah gak bolehin lagi sama istri balap. Oh, udah gantung setir. Udah ya. Gantung apa sih kalau balap tuh? Gantung apa ya? Gantung stang, gantung wear pack kali kalau motor balap. Iya, gantung airpack ya. Ini sebetulnya bukan pas lagi balap. Jadi pas lagi sesi latihan nih. Sesi latihan aku willy-willy kan. Oh, oke. Bukan pas balap ditabrak, bukan. Willy-willy ini kayak ada bekasnya nih, karet parah. Aduh. Jadi willy-willy terus clock gitu. Klik. Kebablasan. Jadi rangka belakang ngangkat sama bodi ketarik semua, tapi badan alhamdulillah aman sih. Aman, yang penting kesehatan, aman gitu. Kalau motor mah ya. Tapi bagusnya cat gak ada yang kenapa-napa. Karena memakai cat apa tuh kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu Ini dia, ada kalau boleh tahu mereknya nih. di sini. Tuh. Belkot. Bodinya yang Gokil. hancur tapi catnya sama sekali gak ada yang hancur. Sama sekali nggak Kalau mungkin keangkat kalau cat yang biasa ya akan ngeletek nih. tak sudah selesai, tapi ini memakai belkot gokil. Konon katanya kalau misalkan kalian luka pun dioles belkot juga aman. Enggak ya? Kayak pernisnya. Pakai thinner. Ya. Itu dia nggak ngapa-ngapain nih. Oh, berarti udah pensiun nih berarti sekarang. Udah pensiun. Oh, gitu. Aduh, pas Willy angkat-angkat begini tuh ya. Oh, berarti agak digas dikit tuh. Jadi agak begini deh ya. Kalau yang itu, jadi bersamaan sih sebetulnya kejadiannya. Oh iya. Bersamaan kan bawa 2 motor. Oh. Jadi pas sesi latihan pakai ini, pas balap pakai itu. Ini pas mau semifinal kalau nggak salah. Oh, udah masuk semifinal. Dar. Aduh, itulah ya. Tapi untung pernah dapat trofi sih dari motor ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah pas disentuh. Seenggaknya lah ada. Seenggaknya ada lah ya, menghasilkan karya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu di bengkel ini teman-teman. Banyak trofi juga dan custom-customnya kita bisa lihat sendiri ini. Jadi saya ini kan masih ada trauma ini untuk custom. Intinya saya serahkan full dah gimana konsepnya, yang penting aman gitu, karena saya nggak usah terlalu muluk-muluk, takutnya kelamaan ini jadinya ketunda lagi. Ya intinya Saya ikut aja lah, aman. penting konsepnya jelas, terus nanti ada mock-up desainnya seperti apa, warnanya seperti apa, terus partnya nanti kita bakal rinciin tuh apa aja yang bakal dipakai, apa aja yang bakal kita belanjain. Iya. Jadi kita udah transparan, saling tahu gitu. Siap. Sebelumnya juga transparan sih, tapi oke deh. Jadi konsepnya seperti apa nih? Kalau dari saya tuh yang pengennya yang motor kargo memang. Jadi makanya dipotong belakangnya kan, ada tempat barang dan di depan juga kalau bisa ada keranjang juga. Nah, tapi kalau dari abang nih ada konsep lagi atau seperti apa? Aku dari ikut-ikut aja lah. dengerin dari Bang Arif dulu deh. Coba kasih lihat dulu. Jadi nanti Konsepnya. dari kita tambahin deh. Konsepnya tuh jadi kurang lebihnya cuman kayak begini nih. Gini.
Dailim, Dailim. bukan CT. Dailim CT 100 kan? Dailim CT 100. Nah, kalau nggak salah ini nih, tadi nanti ada boxnya gitu. Tapi kalau misalkan ada konsepnya, oh ditambahin kayak gini juga lucu nih. Sorry. Nih. Dah, lucu sih kalau ini mah. Iya. Berarti dia nggak ada Maksudnya sayapnya, gitu. nggak ada sayap Nggak itunya, ada. langsung. Tapi ini nanti kita persimpel aja gitu. Iya. Jadi arahannya ke CT. CT kan scrambler tuh ada kargonya juga. Nah, Iya. jadi kalau di kota agak aneh nih, kecuali untuk di daerah-daerah pantai gitu kan. Pantai cocok. atau persawahan gitu. Mungkin. Oh, tapi kalau misalkan dia kayak gini banget, mirip banget ya. Nah, ciri khas CT kan Ah. ini kan Turunnya ini. itu. Ya, itu yang bakal kita bedain tuh nanti. Oh, berarti pembedaannya berarti udah besi kayak gitu ya. Tapi saya nggak mau terlalu kurus sih. Ya, nanti bodinya aja nanti kita olah deh. Iya, iya. Kayak motor Astrea pertama yang kita garap Ini nih, punya Abang Arif. The one and only. the one and only nih. Gak pernah garap Astrea. Belum pernah. Astrea Win gak pernah. Iya sih ya, karena ngapain gitu ya. Cuman ya kita bosen juga motor-motor gede terus gitu. Ya, berarti Pengen ini ada pertama nih. warna baru. Iklan dulu. Benar-benar enak ngobrolnya. Ada jeda untuk tarik napas. Anginnya juga kan. Anginnya juga. Angin kebawa sama kereta tuh. Menikmati pemandangannya. Ada satu lagi tuh. Masih ada satu lagi? Ada satu lagi. Oh, enak. Orang introvert nongkrong sini enak nih. Gak usah terlalu banyak ngobrol. Iya. Gak usah. Nah, kepikiran gak bang mau custom kereta? Ngeliat Beres- mesinnya beres lewat tahun gitu ya. Udah berarti kita ngobrolin, nanti kita kirim-kiriman gambar ya, Oke, boleh. konsep jadinya seperti apa. Cuman di Yaudah. sini gak nyampe setahun ya. Tintung, tada, tes. Oh, setahun lebih bang. Udahlah ya, ya siap. Mudah-mudahan kita lihat hasilnya. Kalau misalkan nanti selesai, teman-teman yang punya Astrea Prima nih datang ke sini, konsepnya seperti apa ya kan? Berarti saya pertama nih. Udah Bang Arif aja udah. Udah Bang Arif aja udah. Nggak mau ya, yang scramble aja, yang begini-begini aja lah ya. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi di Nggak Ngerti Otomotif. Kalau mau nongkrong di sini bisa. Tapi ini ada kopi juga ya? Ada. Oh, Cuman ada. karena bulan puasa jadi bukanya sore. Iya, siap. Ada cuci steam, detailing. Cuci steam sini, Ya. ngopi, nunggu-nunggu kereta lewat. Dah, pas. Udah, alamatnya di mana nih? Alamatnya di Jembatan 3, persisnya kurang tahu nih. Ntar Oh, di bawah aja. Di bawah aja, Persisnya nanti kurang tahu. detailnya juga ada di situ. Jadi enak buat nongkrong dan mau melihat-lihat motor-motor yang lagi di custom. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah semuanya.